Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17-38 dengan tema menjadi pelayan Tuhan yang dicintai. Di ayat 37 dan 38 dikatakan, maka menangislah mereka semua terseduh-seduh sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Mengapa jemaat Efesus ini begitu mencintai Rasul Paulus dalam pelayanannya? Perpisahan dengan sang Rasul begitu berat. Mereka berharap Rasul Paulus tetap berada di Efesus sebagai seorang pelayan, seorang mentor, gembala, orang tua, bapa rohani, pemberita Injil, dan Rasul di tengah-tengah jemaat. Jemaat Efesus selalu merindukan kehadiran Paulus di tengah-tengah mereka. Jemaat Efesus sangat mencintai Rasul Paulus karena Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang melayani dengan rendah hati. Banyak mengalami penderitaan, pencobaan pembunuhan dari orang Yahudi. Paulus banyak mencucurkan air mata karena penderitaan dan kecintaannya dengan jemaat Efesus. Walaupun banyak penderitaan dalam pelayanan, Paulus tidak pernah lalai membangun jemaat. Dengan firman Tuhan, doa, dengan bersaksi, ia terus memberitakan Kristus, baik kepada jemaat maupun bukan jemaat, agar nama Yesus dimuliakan dan banyak jiwa diselamatkan. Paulus senantiasa bersaksi baik kepada orang Yahudi dan orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 20 ayat 17-21. Bagi Rasul Paulus, penderitaan dan kesukaran dalam pelayanan pemberitaan Injil adalah kehendak Allah. Ia mengatakan dirinya sebagai tawanan roh dalam kehendak Roh Kudus. Baginya penjara dan sengsara adalah kehendak Roh Kudus, dan Paulus menjalaninya dengan taat dan setia apapun yang terjadi dalam kehendak Allah. Bagi Paulus, mencapai garis akhir dalam pelayanan yang ditugaskan Tuhan baginya dalam pemberitaan Injil harus diselesaikan sampai akhir. Paulus bukan saja memulai pelayanan dengan baik, tetapi goalnya adalah mengakhiri pelayanan dengan lebih baik sampai kepada kematian. Kisah Para Rasul 20 ayat 22-25. Pesannya kepada penatua jemaat Efesus adalah agar mereka menjaga dirinya dan kawanan domba Allah, yaitu jemaat. Jemaat dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darahnya, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Paulus menyadari setelah kematiannya akan muncul serigala-serigala, muncul untuk menghancurkan jemaat Tuhan. Tantangan dari dalam jemaat akan muncul pengajar-pengajar palsu untuk menyesatkan jemaat Tuhan. Kisah Para Rasul 20 ayat 29-31. Dalam pelayanannya, Paulus tidak pernah mencari keuntungan. Paulus adalah hamba Tuhan terkenal dan populer, namun ia tidak menggunakan popularitasnya untuk mencari keuntungan. Ia tidak pernah menginginkan emas, perak, dan pakaian dari pelayanannya. Emas dan perak adalah lambang kemakmuran, pakaian adalah lambang kemuliaan. Dengan mengumpulkan emas dan perak, Paulus bisa menjadi hamba Tuhan yang makmur dan kaya. Kisah Para Rasul 20 ayat 33. Tapi Paulus tidak mengejar kekayaan. Paulus mengejar ketaatan dan kesetiaan dalam pelayanan sampai garis akhir. Paulus tahu bahwa Tuhan akan menyediakan upah, yaitu mahkota kemuliaan dan mahkota kehidupan bagi mereka yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang menyebabkan Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang sangat dicintai oleh jemaat Efesus. Ia memberikan totalitas hidupnya untuk pekerjaan pelayanan, membangun jemaat, dan memberitakan Injil. Ia hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan sekalipun ada banyak kesukaran yang dialami. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai hamba Tuhan, marilah kita setia melayani Tuhan sekalipun banyak tantangan yang kita alami. Setia memberitakan Injil walaupun terjadi penolakan dan pertentangan. Sebagai jemaat Tuhan, mari kita terus mendukung hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan, baik dalam doa, dukungan finansial, dan mendukung program pelayanan gereja untuk pemberitaan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Amin.